Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, ini kita combine ya konsep menanamkan karakter ya. Bisa juga karakter itu di mana ya Pak? Adab ya, adab yang baik. Pemerintah tetapkan 18 PAUD, ternyata ada yang dikurangi karena masih kecil, hanya 15. Kemudian dalam Islam seluruh akhlak yang baik memang harus diajarkan ya. Dan ini bagaimana juga menutup ya akhlak-akhlak yang tercela itu bagaimana tidak bisa berkembang, karena potensi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha ini semuanya sama, semua manusia sama, dia akan berpeluang melakukan perbuatan baik yaitu ketakwaan ya, atau adab-adab yang baik, karakter-karakter yang baik. Dan sebaliknya potensi yang diilhamkan itu juga perbuatan dosa, fujur, fasik. Orang senangnya semaunya sendiri, melanggar aturan, ya, tidak disiplin, mau menang sendiri, egois istilahnya, mementingkan kepentingan diri sendiri. Ya, kalau kuliah malas-malas, giliran nilai nanti nuntut nilai yang besar misalnya. Ya, banyak hal yang kemudian harus diluruskan, karena potensi ya fajir itu ya dosa-dosa yang ada ini atau akhlak tercela gitu. Akhlak tercela ini yang harus ditutup dengan desain lingkungan, desain pembelajaran yang mendukung terwujudnya implementasi penanaman ya karakter-karakter yang baik dan adab-adab yang baik. Ada tambahan ini metode yang di buku-buku yang umum tidak ada. Yang pertama, untuk menanamkan karakter atau adab ini, pertama harus guru itu senantiasa memulai dengan mendoakan. Ini kan jarang kita dengar. Doakan santri itu mendapat hidayah. Paling berat ini. Doa itu ibadah, senjata orang beriman. Tapi orang Islam sendiri kadang-kadang, ini jujur saja ini, terus istiqomah berdoa untuk diri sendiri. Kemudian untuk orang tua, untuk guru, dosen di kampus, orang-orang yang memikirkan masa depan kita, ya kan? Yang terus setia, ya, orang tua terutama. Nggak ada istilahnya orang tua itu jengkel sama anaknya terus berhenti mendoakan, berhenti. Mungkin marah, tapi setelah itu mendoakan lagi. Nggak ada yang seikhlas orang tua mendidik. Guru tetap keganggu sertifikasi, keganggu urusan keluarga, keganggu masalah pribadi. Nggak ada yang setulus seikhlas orang tua. Nah ini, maka mendoakan. Hadis Nabi jelas, doa silahul mukmin, doa itu senjatanya orang beriman. Hadis yang lain, doa muhul ibadah, ruh inti dari ibadah itu doa. Bagaimana kita bergantung kepada Allah, menyandarkan semua tawakal kita setelah berikhtiar, ya. Dan doa juga itu terkabul tidak terkabul, sebetulnya semuanya terkabul, cuman manusia nggak paham. Pengabulan Allah itu beda-beda ya, dengan dijauhkan dari maksiat musibah itu juga terkabul doa, dengan diberikan kesehatan bisa istiqomah ibadah itu juga dikabulkan doa. Ya, kemudian doa itu huwal ibadah, kata Nabi. Doa itu adalah ibadah. Berdoanya saja itu sudah berpahala. Kemudian setelah mendoakan kebaikan, hidayah, petunjuk, hidayah, bimbingan dari Allah, dimintakan itu untuk santri-santri peserta didik kita, maka kemudian dicontohkan karakter apa? Disiplin, tanggung jawab, sholat, ya, puasa, semua ibadah dalam Islam itu untuk melatih riyadhah supaya menjadi orang yang disiplin, supaya menjadi orang yang bertanggung jawab. Ini diamalkan oleh orang-orang Jepang misalnya, terkenal dengan disiplin yang tertib ya di tempat-tempat umum misalnya. Kemudian juga di sekolah misalnya tidak ada OB ya, untuk cleaning service. Santri itu peserta didiknya sadar terhadap penjagaan kebersihan lingkungan itu langsung. Jadi sampai tidak perlu itu, sudah bisa diterapkan langsung. Contohkan ya. Rasulullah juga hadir ini untuk ngajari kita jadi contoh. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah ya. Sesuatu itu akan menjadi mudah apabila dicontohkan. Omongan waktu itu ada di kelas ini apa ya? Satu kali contoh lebih
berarti daripada 1000 kali apa? Nasihat. Ayo bersih, tanggung jawab, disiplin, jujur. Ngomong apa? Perintah-perintah. Tapi gurunya tidak, dosennya tidak menjadi orang yang jujur, orang yang tanggung jawab, ya sama aja, tidak membekas, tidak memberikan apa? Hasil. Kemudian dibiasakan ya. Itu sudah ada pepatahnya. Asal bisa karena biasa kan? Dibiasakan, didisiplinkan terus tertib gitu. Kamu juga sering ngaji juga nanti lidahnya sesuai itu. Tapi kalau lama nggak ngaji silahkan dibandingkan tuh makhrajnya, suaranya jadi salah-salah, kaku. Apa saja ya dibiasakan ini. Yang baik-baik kan tadi, dimotivasi. Loh, kurang apa? Dakwah Nabi itu basyira wa nadhira. Kalau masuk surga dengan bisa ngaji itu, ya kan, jadi ahlul Quran, ahlullah, keluarganya Allah. Juga orang itu Nabi mengancam, ya, basyira wa nadhira, diancam. Tadi sudah Bapak sedikit ancam dengan apa? Siksa neraka, dengan apa? Dosa orang yang tidak bisa ngaji misalnya nih. Basyira wa nadhira, kabar gembira surga, tajri min tahtihal anhar, sungai-sungai mengalir, semua kenikmatan kekal abadi surga itu. Enggak ada penderitaan, ya. Nggak ada apa yang nggak enak itu, yang bau nggak ada, wangi semua, nggak ada BAB nggak ada di surga itu, kenikmatan semua. Ini motivasi ya, motivasi. Dimotivasi juga kalau jadi orang disiplin. Kunci kesuksesan nanti bisa Bapak share itu tentang apa yang soft skill ya, bukan hanya urusan hard skill, tapi soft skill itu juga kunci kesuksesan. Orang pinter, cerdas, menguasai teori tapi adabnya, akhlaknya jutek misalnya ya. Gampang apa ini? Merendahkan orang karena dia cerdas. Wah, emosian, baperan parah gitu ya. Ya itu juga atasan tidak mau bekerja dengan orang begitu. Banyak masalah. Akhirnya apa? Ya dikeluarin kan, enggak diterima. Jadi kalau Bapak milih guru juga di sekolah kecil apa? Ini pinter, adabnya rendah, ini tidak terlalu pinter tapi adabnya oke. Ya adabnya. Misalnya guru umum ya, itu matematika atau guru-guru IPA IPS, ini bukan jurusan IPA IPS nih, tapi dia adabnya bagus. Kadang-kadang lebih Bapak utamakan daripada yang asli jurusan itu tapi ada kecenderungan karena dia kurang ya, sosialnya kurang ya, kepekaannya kurang. Ada kecenderungan dia galak gitu ya, gampang merendahkan santri misalnya. Nah ini tidak diambil dalam memilih guru ya. Kemudian apa? Ditegakkan aturan loh, harus ada aturan. Gitu. Kuliah ini juga ada aturan, ya kan? Zaman sekarang ini lebih lagi ya, apa? Bisa tegas sebetulnya ya. Semua juga kalau ya orang ini saja mau infak karena dilipat gandakan, mau beribadah karena pengen masuk surga, itu manusia cenderung begitu. Apa mau? Ini mau kuliah, mau, nggak ada nilainya, nggak ada ijazahnya, mana mau? Pengen ijazah, mau tak cari kerja. Semua juga begitu. Tinggal kuat apa enggak rewardnya ini kan, penghargaan, ya kan, penghargaan kepada santri yang sudah mengikuti atau berhasil ya merubah karakter-karakter yang negatif jadi positif, akhlak-akhlak yang buruk bisa ditinggalkan berubah jadi akhlak yang mahmudah, akhlak yang mulia. Memang biasanya begini, diberikan apa? Hadiah, mungkin bisa makanan atau minimalnya hadiah-hadiah yang ini apa? Non verbal atau hadiah yang pujian gitu ya. Bukan barang maksudnya ya, hadiah yang sifatnya pujian atau kerelaan guru. Ini paling ngeri nih, guru dosen itu ridho, itu biasanya ilmunya bisa barokah. Tapi kalau gurunya apa, kesel sama murid tertentu, ini bandel, itu menghalangi masuknya ilmu. Ya saya kira itu ya, reward and punishment dalam Islam juga sama ya. Kita juga merasakan itu ya, mau semangat ibadah kalau dilipat gandakan hari Jumat, infak seperti bulan Ramadan, ada malam Lailatul Qadar, kan semuanya begitu. Manusia kecenderungannya butuh apa? Motivasi yang kemudian berujung pada reward gitu kan. Termasuk santri peserta didik juga harus dihukum ya.
Hukuman dalam Islam bukan berarti nggak ada. Punishment itu tetap ada, gitu loh. Tidak mungkin ya bisa tegak ya penanaman adab itu kalau tidak ada hukumannya. Ada yang didenda, ada yang hukuman bersih-bersih ya, fisik ya, ada yang dikasih tambahan suruh menghafal macam-macam. Sepanjang itu baik dan tidak melanggar HAM misalnya, ya boleh itu. Rasulullah juga menyuruh apa? Wadribuhum 'alaiha asra. Pukullah anak itu kalau sudah umur 10 tahun tidak mau sholat. Alimu auladakum wahum abna'u sab'a. Ajari anak-anak itu umur 7 tahun tentang bis sholat dengan pelajaran sholat. Kalau nggak mau ya pukul. Dan juga ini supaya nggak LGBT ini, Bapak juga beberapa kali dapat pasien LGBT. Ini kalau ini umur berapa disuruh Nabi dipisahkan kamarnya, wa farriqu bainahum fil madoji. Pisahkan kamar anak laki-laki dan perempuan ketika umur 10 tahun. Ini resikonya bapak-bapak yang punya anak banyak ya kan, dia harus punya kamar banyak itu. Jangan dicampur kamar anak-anaknya itu laki perempuan. Dan banyak juga ini di asrama-asrama sejenis saja itu bisa lesbi, bisa homo di asrama-asrama itu. Enggak pondok, enggak apa ini kesehatan juga pernah itu pernah bina ini perawat bidan itu juga ada masalah gitu, senengnya apa sejenis. Ternyata Nabi sudah suruh pisahkan sejak umur 10 tahun. Saudara kandung lu, apalagi bukan saudara, dan sudah banyak bukti yang menyimpang. Ini kan masalah-masalah ini sangat banyak. Urusannya bermuara the loss of adab, hilangnya adab, ya, adab. Padahal harusnya gimana? Harusnya bagaimana? Iman dulu sebelum adab. Iya kan? Iman dulu sebelum adab. Kemudian apa? Adab sebelum ilmu. Dan ilmu sebelum amal. Itu nanti Bapak share anunya udah dibuat. Saya kira itu ya tambahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.